Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema membangun jiwa pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita mau mengamati lika-liku kehidupan para remaja saat ini, banyak dari mereka yang lebih mementingkan akun sosmednya dibandingkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya. Game-game online seakan-akan sudah menjadi sunnah yang selalu dilakukan di dalam rutinitas kehidupannya. Ucapan-ucapan manja dari seorang pacar menjadi motivasinya, sedangkan makalah-makalah ulama menjadi berita buruk baginya. Begitu hancur dan rusaknya moral generasi Islam pada saat ini. Mereka lebih mementingkan urusan dunianya, mementingkan kesenangannya, tanpa memikirkan masa depan dan hari akhirnya. Hari berganti hari, waktu terus berlalu. Mereka semakin jauh dari Al-Quran dan semakin terpuruk ke dalam jurang kesesatan. Begitu hancurnya generasi Islam pada masa sekarang. Dan jikalau adat istiadat ini terus-menerus dilakukan, bahkan bisa-bisa sampai 7 keturunan, maka jangan diharapkan akan hadirnya sosok-sosok generasi Islam yang mampu menjadi pedoman. Padahal kalau kita ketahui hadirin, pemuda adalah agen perubahan, betul. Jelek bagusnya agama ini, maju mundurnya negara ini, hancur jayanya bangsa ini tergantung pada pemuda saat ini. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemuda adalah gambaran bangsa yang akan datang. Pemuda merupakan cerminan suatu negara di masa depan. Kalau pemudanya baik, insya Allah negaranya juga akan baik. Kalau pemudanya buruk, maka negaranya juga akan buruk. Saudara-saudara, beliau Al-Ustadz Masudi pernah mengatakan dalam suatu kesempatan, pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu menggoreskan tinta sejarahnya di masa mudanya. Saudara, yang dimaksud pemuda hebat di sini bukanlah pemuda yang dimana dia tidak pernah absen ketika tawuran, tidak pernah ketinggalan pesta mabuk-mabukan, tidak pernah cuti untuk melakukan perjudian dan kemaksiatan. Lalu maksud pemuda yang hebat itu apa? Maksudnya ialah pemuda yang dimana dia menghabiskan waktu mudanya hanya untuk agamanya, menghabiskan waktu mudanya hanya untuk negaranya, memanfaatkan masa-masa mudanya hanya untuk bekal masa depannya, bukan untuk kemaksiatan dan kesenangan sementara. Itulah yang dimaksud sebagai pemuda yang hebat. Pemuda yang menghabiskan masa-masa mudanya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Pemuda yang memanfaatkan masa-masa emasnya dengan kemanfaatan, bukan dengan kemaksiatan. Akan tetapi saudara, kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan pemudanya. Lah kalau bukan pemudanya yang disalahkan, lalu siapa lagi? Kan yang rusak pemudanya, yang bejat pemudanya. Lalu siapa lagi yang harus kita salahkan? Kita lihat terlebih dahulu bagaimana kedua orang tua mereka ketika mendidik mereka mulai balita sampai remaja. Apakah kedua orang tua mereka telah mendidik mereka dengan serius, atau kedua orang tua mereka kurang mendidik mereka dengan serius? Kan sekarang banyak orang tua yang lebih mementingkan bisnisnya dibandingkan pendidikan anaknya, betul. Lebih mementingkan pendidikan umum dibandingkan pendidikan agama untuk anaknya, betul. Oleh karenanya kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan pemudanya. Beliau Al-Habib Bahar bin Smith pernah mengatakan dalam suatu ceramahnya, jangan engkau salahkan ketika besok anak-anakmu berani melawanmu.
Anak-anakmu berani membentakmu, berani melototimu, jangan engkau salahkan anakmu. Kenapa? Karena engkau sebagai orang tua tidak mendidik anak-anakmu dengan ajarannya Nabi Muhammad. Maka dari itu saudara, sekarang anak bunuh ibu, anak bunuh ayah, anak perkosa ibu, anak penjarakan ayah, penjarakan orang tua sudah menjadi hal yang biasa. Jangan engkau salahkan anakmu. Kenapa? Karena engkau sebagai orang tua tidak mendidik anak-anakmu dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya hadirin, pemuda rusak, pemuda bejat bukan sepenuhnya kesalahan pemudanya, dan juga bukan sepenuhnya kesalahan orang tua mereka. Kita tidak bisa menyalahkan, akan tetapi kita bisa menyadarkan, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua memang salah. Pemuda salah, tapi tidak selamanya salah. Orang tua salah, tapi tidak selamanya salah. Kita juga salah. Kenapa? Karena kita tahu mereka melakukan kesalahan, akan tetapi kita tidak mau mengingatkan. Oleh karenanya hadirin, sebagai sesama pemuda, pemuda satu agama, pemuda satu negara, hendaknya kita saling ingat mengingatkan. Al-muslimul akhul muslim. Muslim yang satu dengan yang lain adalah saudara. Kita dengan mereka adalah saudara. Kita tidak akan terima jikalau pemuda-pemudi Islam diremehkan betul. Kita tidak akan terima jikalau pemuda-pemudi Islam dilecehkan betul. Kita tidak akan terima jikalau generasi-generasi Islam diacuhkan, betul apa tidak? Seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW, masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'addufihim wa tarawumihim masalul jasad idza istaka minhu udwun tada'asa irul jasad bisahri wal ummah. Kita sebagai sesama muslim disaling menyayangi dan melengkapi dan saling menghargai bagaikan satu jasad. Apabila ada satu bagian jasad yang tersakiti, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan panas. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya hadirin, mari bersama-sama kita buktikan kepada mereka. Kita buktikan pada semua, kita buktikan pada dunia bahwa remaja-remaja Islam, pemuda-pemudi Islam, generasi-generasi Islam adalah generasi yang dibutuhkan oleh bangsa. Generasi yang mampu menjadi panutan bagi generasi-generasi lainnya, dan generasi yang mampu mensejahterakan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pesan saya yang terakhir, jangan pernah putus asa karena hasil tidak mengkhianati usaha. Jangan pernah menyerah karena tidak ada yang mustahil di dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.